Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Partai ini dimainkan oleh Holz melawan Baker di tahun 1792, teman-teman. Agak unik dari partai ini, dimulai dari E4, E5, kuda F3 dan D5. Counter gambit dimulai, teman-teman. Hampir rata-rata dari pemain, teman-teman, adalah memukul pion yang di D5 ketika terjadi peraduan seperti ini. Dan setelah pion putih memukul, rata-rata tetap dipukul oleh menteri. Dan ini counter gambit varian modern, teman-teman. Kuda C3 mengancam menteri dan menteri ke A5 untuk melindungi pion yang di E5 ini. Selanjutnya, pengembangan dari sayap raja maupun sayap menteri akan dilakukan oleh hitam. Baik, kembali ke posisi di saat E kali D5, teman-teman. Langkah partai, dia mendorong E4 dengan mengancam kuda. Di posisi ini, teman-teman, kuda tidak lari, dia melainkan menaikkan menteri ke E2, teman-teman, dari putih. Kuda F6 dijawab oleh hitam. Di sini kuda C3. Gajah ke E7 dilanjutkan dengan kuda ke E5. Jelas bahwa di sini penguasaan dari petak sentrum dikuasai oleh putih, teman-teman. Di posisi ini dari hitam rokade. Kuda kali E4 di sini mengajak peraduan. Jika di posisi ini, teman-teman, kuda kali kuda di sini, menteri kali kuda dan kuda ke D7, di sini tidak ada keuntungan. Kedua pemain hanya menjadi pertukaran perwira saja. Kalaupun D4 untuk melindungi dan menyusun pion yang di center ini menjadi bagus, kuda ke F6 lagi tentu akan digarpu pion yang di D5, teman-teman. Menteri F3 misalnya, ini tetap dipukul apakah pakai menteri ataupun pakai kuda. Gajah C4, di sini tentu gajah ke E6. Setelah rokade misalnya putih, ini bermain imbang, teman-teman. Kembali ke posisi partai di saat kuda kali E4 ini, teman-teman. Langkah partai, kuda memukul pion yang di D5. D3 dijawab oleh putih, F6. Setelah kuda ini diancam, teman-teman, kuda lari lagi ke F3 karena di F3 sudah tidak ada ancaman. F5 dijawab oleh hitam, dilanjutkan kuda yang diancam ini ke D2. Setelah kuda ini ke D2, langsung benteng hitam digeser ke E8, teman-teman. Di posisi ini, dari putih menyerah. Kok bisa menyerah? Ini kan masih seru, mungkin ada yang berpikiran seperti itu. Baik, kita analisa. Kemungkinan yang pertama, di posisi ini, teman-teman, yang terbaik adalah menteri bergeser ke D1 karena takut digarpu oleh benteng. Gajah ke B4 cek di sini. Karena dibuka pin dari benteng yang di E8, gajah ke E2 dan kuda ke F4. Jelas di sini unggul satu perwira. Ketika dia rokade untuk menghindari, tetap dipukul gajah ini, teman-teman. Langkah terbaik di sini tidak mungkin dipukul pakai menteri melainkan bergeser raja. Setelah raja bergeser, tentu dipukul gajah untuk menyederhanakan permainan oleh hitam. Baik, kembali ke posisi kenapa dia menyerah. Benteng di E8 ini, teman-teman. Kemungkinan yang kedua adalah raja ke D1. Jika raja ke D1, gajah ini ke F6. Di sini tetap minta satu perwira, teman-teman. Kuda ke E4 tidak mungkin diberikan menteri dan dipukul oleh pion. Kuda ke D2 di sini. Langsung kuda ke F4. Lagi-lagi diancam menteri. Setelah menteri ke E3, teman-teman, datang gajah ke G4. Cek. Ini bisa lari dari raja atau bisa ditutup dengan pion. Tapi kalau ditutup dengan pion, tentu terjadi ancaman lagi untuk menteri, teman-teman. Di sini ketika raja lari ke E1, yang terbaiknya datang kuda ke D5. Lagi-lagi menteri diancam. Menteri G3, langkah terbaiknya E kali D3 cek dan gajah ke E2. Benteng kali E2 di sini
Tentu di sini kerugian dari putih lebih banyak. Walaupun dia lari, tetap disusul dengan menteri ke-8 dengan ancaman checkmate. Baik, kembali ke posisi di saat benteng ke-8 teman-teman. Kemungkinan terakhir, ini misalnya dari posisi ini ditutup dengan kuda. Tentu ini dipukul oleh hitam setelah D kali 4 di sini dan gajah ke F5 diberikan E kali D5 atau kali F5 misalnya, gajah ke B4 cek. Kali ini menteri tidak bisa menghindar karena ditutup C3 langkah terbaiknya, tetap ini dipukul menteri yang di E2. Gajah kali E2, jelas satu menteri ketinggalan dari hitam yang membuat putih menyerah ini. Makanya di posisi benteng E8 ini dari putih langsung menyerah teman-teman, karena salah penanganan dari pembukaan counter gambit ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.